إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, masih memberikan kesempatan untuk bisa beribadah di bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, yaitu bulan Ramadan. Maka kesempatan ini harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Apalagi Nabi Muhammad SAW mengatakan, ketika ada orang beramal ibadah sunnah, maka itu sebanding dengan ibadah wajib di luar Ramadan. Kalau ada orang yang melakukan ibadah wajib, maka itu sebanding dengan 70 kali ibadah wajib di luar Ramadan. Maka manfaatkan sebaik mungkin. Kalau memang ada ibadah sunnah yang harus kita kerjakan, kerjakan. Salah satu contohnya habis sholat Isya, tadi kita sholat Ba'diyah Isya. Jangan disia-siakan Ba'diyah Isya itu. Kenapa? Karena di dalam kitab fikih para ulama itu dikatakan Ba'diyah Isya yang cuma 2 rakaat ternyata lebih afdol dibandingkan sholat tarawih yang 23 rakaat. Loh kok bisa? Bisa. Qobliyah ba'diyah, sholat sunnah rawatib itu memang diperintahkan, disyariatkan untuk melengkapi, mendampingi sholat wajib, dan gunanya adalah untuk menyempurnakan sholat wajib yang masih belum sempurna. Sedangkan sholat tarawih meskipun 23 rakaat itu tidak bisa menyempurnakan sholat wajib. Maka kalau bisa Ba'diyah Isya harus dikerjakan, lanjut sholat tarawih. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, amin ya rabbal alamin. Tadi waktu saya masuk ke sini sempat bertanya, "Bah, ini sholatnya berapa rakaat?" Karena berkali-kali saya sholat masjidnya macam-macam. Kemarin saya sholat di Masjid At-Taubah Pondok Maritim, minta 11 rakaat. Yo siap. Juga sholat di sini minta 23, siap. Bahkan saya pernah pengalaman sholat di daerah Wage, sholat 23 rakaat. Biasanya kalau sholat 23 rakaat itu cepat atau pelan? Biasanya agak cepat, dibandingkan dengan yang 11 rakaat. Saya cepatkan ketika ngimami. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah selesai, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tepat di belakang saya ada kakek-kakek nyolek. Ustadz, wah kaget saya. Kira-kira merotes atau gimana? Pikiran saya, wah ini diprotes kecepatan ini. Ternyata apa? Setelah saya noleh, gebah ada apa? Kurang banter Ustaz. Coba bayangkan, wis tak sambung gitu, saya kurang banter. Saking hebatnya orang-orang NU yang ngono. Akhirnya apa? Yang biasanya ketika berdiri di rakaat berikutnya, sok diluruskan, rapatkan barisan, saya ubah. Oke para jamaah, karena ada request kurang banter, silahkan siapkan SIM dan STNK, sabuk pengamannya, helm jangan lupa supaya tidak ditilang polisi. Kayak gitu. Ini senengnya yang banter atau yang pelan? Hah? Yang sedang-sedang. Jadi mau kita ngambil yang 11 rakaat 8+3 atau 20+3, it's okay, gak apa-apa. Yang penting sama-sama sholat tarawih. Jangan dilihat perbedaannya, tapi lihat persamaannya. Insya Allah yang 11 rakaat, insya Allah yang 23 rakaat akan sama-sama masuk dalam kriteria hadis Nabi yang berbunyi, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang melakukan qiyamul Ramadan dengan penuh keimanan mengharap pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Makanya kita contoh sebuah kisah, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Bapak Abdul Razak Fahruddin. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, beliau dikenal dengan Gus Dur, Ketua Umum PBNU.
Sedangkan Bapak Abdul Razak Fakhruddin ketua umum Muhammadiyah yang paling lama. Ya kita tahu kalau Muhammadiyah sholatnya 11 rakaat, kalau NU sholatnya 23 rakaat. Suatu ketika Bapak Abdul Razak Fakhruddin datang silaturahim ke Tebu Ireng. Kebetulan bulan puasa, kebetulan sholat tarawih pada waktu itu. Maka sebagai bentuk penghormatan Gus Dur kepada Bapak Abdul Razak Fakhruddin, Bapak Abdul Razak Fakhruddin dipersilahkan. Bapak Abdul Razak Fakhruddin, monggo sekarang jadi imam sholat tarawih di Masjid Tebu Ireng. Coba kira-kira kalau Masjid Tebu Ireng sholatnya berapa rakaat? 23. Wong markasnya NU, kandangnya NU. Akhirnya namanya orang alim, Bapak Abdul Razak Fakhruddin itu orangnya bijak. Sebelum mulai sholat nanya, para jamaah mau sholat berapa rakaat? Mau 11 rakaat versi Muhammadiyah apa 23 rakaat versi NU? Namanya kandangnya NU, kompak, ribuan jamaah mengatakan 23 kiai. Baik, kita akan sholat tarawih 23 rakaat. Tapi kebiasaan Bapak Abdul Razak Fakhruddin kebawa ketika ngimami di Muhammadiyah. Ngimaminya pelan. Allahu Akbar. Bacanya pelan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Habis Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 1 sampai 10. Rakaat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Habis Al-Fatihah, Al-Baqarah 11 sampai 20. 8 rakaat selesai, wis rame di belakang. Waduh, salah ngomong ini. Jadi 8 rakaat selesai ngimami Bapak Abdul Razak Fakhruddin, itu sama halnya sholat tarawihnya NU yang 23 rakaat plus tadarusannya selesai. Coba bayangkan. Akhirnya karena sudah mendengar keramaian di belakang, noleh Bapak Abdul Razak Fakhruddin. Para jamaah lanjut 20 rakaat apa langsung ditutup witir? Ternyata kompak ya, ribuan jamaah yang awalnya dengan gayanya 23 rakaat langsung berubah tutup witir kiai. Wah kan, akhirnya apa? Sejak itu sejarah ya, di Masjid Tebu Ireng, markasnya NU, yang biasanya sholat 23 rakaat, sholatnya cuma 11 rakaat. Ketika sudah selesai, Gus Dur maju. Kemudian Gus Dur ngambil mic berkata, baru kali ini orang-orang NU ribuan jumlahnya di kandangnya NU dimuhammadiyahkan oleh satu orang. Wah. Tapi apa? Aman, damai. Karena yang dilihat bukan perbedaannya, yang dilihat adalah persamaannya. Yang penting sama-sama sholat tarawih. Selesai. Enak. Tadi saya berbisik, bah ini berapa menit bah? 10 menit selesai. Tak lirik sudah 10 menit. Padahal yang mau saya sampaikan itu banyak sekali. Ya, masalah misalkan satu menit. Ada jamaah nanya ke saya, Ustadz bagaimana kalau saya lagi makan sahur, kok kemudian terdengar suara azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana Ustadz, saya lanjut makan atau tidak? Lanjut apa enggak Pak kira-kira? Halo? Halo, lanjut atau tidak? Lanjut apa berhenti? Oh, beda gitu ya. Ono sing lanjut, ono sing berhenti. Sing lanjut nanggung Ustaz, sekalian sak rokoke. Masalahnya ada sebuah hadis, makanya ada perbedaan, ya. Ada sebuah hadis yang berbunyi seperti ini. Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi fala yad'hu hatta yaqdi hajatahu minhu. Kalau misalkan di antara kalian ini mendengar suara azan, terus di tangan itu sudah ada makanan, ada minuman, maka jangan berhenti sampai diselesaikan. Maka akhirnya di YouTube bilangnya lanjut sampai selesai. Tetapi ternyata dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa azan di zaman Nabi itu ternyata ada dua. Azan yang pertama itu azannya Bilal. Bilal itu kalau azan di malam hari, belum masuk waktu subuh, ya kurang lebihnya jam 2, jam 3. Nah ketika Bilal azan, Nabi itu mengatakan dalam hadisnya, kulu washrabu, makan minumlah,
sampai Abdullah bin Ibnu Ummi Maktum adzan. Sesungguhnya tidak adzan Abdullah bin Ummi Maktum kecuali waktu subuh. Artinya apa? Yang lanjut itu ternyata pas adzannya Bilal, yaitu jam berapa? 3. Kalau jam 3 boleh apa enggak? Boleh. Tapi berhenti kata Rasulullah ketika Abdullah bin Ummi Maktum adzan. Artinya waktu subuh ya sudah selesai. Ya wes, gak usah dipikirkan masalah yang beda ya. Yang bilang lanjut ya silakan lanjut, nanti kalau batal tanggung-tanggung sendiri nggih. Makanya di Indonesia itu ada istilah imsak. Itu hati-hati ya, supaya siap-siap mau subuh kurang 10 menit, karena Nabi itu biasanya sudah berhenti tidak makan lagi seukuran 50 ayat. 50 ayat ketika dihitung itu kurang lebih 15 menit sampai 10 menit. Intinya wis pokoknya sunnah sahur gitu aja, okay? Kalau nggak sahur boleh apa enggak? Ya boleh, yang penting niat. Makanya kan ada lagu judulnya itu Sakarepmu. Apa Pak judulnya? Sakarepmu. Dijawab ya, cuma jawab sakarepmu. Sahur nggak sahur, kurang kompak rek, urang-urang. Sahur nggak sahur, poso nggak poso, ora sahur ora poso, Gusti Allah wis ngerti karepmu. Tapi saya kurang kompak ya. Nek kompak langsung tak akhiri sholat ya. Oke, 1 2 3. Sahur nggak sahur, poso nggak poso, ora sahur ora poso, Gusti Allah wis ngerti karepmu. Karena wis kompak saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.